dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan, yang mana kami ditugaskan untuk melakukan wawancara terhadap orang dari profesi yang berbeda-beda dengan topik pemilihan umum dan relevansinya dengan sila keempat Pancasila. Jadi untuk saya sendiri, saya telah mengumpulkan total 5 narasumber yang terdiri dari ASN atau PNS, guru, pedagang atau pengusaha, mahasiswa umum, dan juga mahasiswa kedinasan atau calon aparatur sipil negara. Jadi langsung saja kita melihat atau mendengarkan pendapat dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hairunisa Azhara dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Jadi diadakannya Google Meeting saat ini yaitu untuk melakukan wawancara terkait sistem pemilihan langsung dan relevansinya dengan sila keempat Pancasila. Sebelum kita memulai ke pertanyaan, saya persilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri, profesi, dan juga alumni universitas Anda. Ya, terima kasih. Nama saya Nurhani SPD. Sekarang saya mengajar di SMA Negeri 1 Siompu Barat, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan. Saya alumni dari Universitas Halu Oleo atau UHO Kendari. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Nurhani sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam tugas wawancara kali ini. Jadi kita masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah menurut Anda pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Iya, pemilihan langsung masih relevan dengan sila Pancasila itu karena kita lihat bahwa sila keempat Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pada sila keempat ini itu menunjukkan asas demokrasi. Jadi demokrasi ini berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian inti dari sila keempat Pancasila ini di situ menunjukkan bahwa di negara Indonesia itu masih melakukan pemilihan langsung dimulai dari tahun 2019 yang pertama. Kemudian pemilihan langsung juga itu dia menghasilkan legitimasi kekuasaan yang sangat kuat sehingga rakyat langsung memilih perwakilannya seperti presiden dan wakil presiden secara langsung, anggota DPR, anggota DPD, dan lembaga-lembaga legislatif lainnya. Saya kembalikan. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebagai pengajar PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan, bagaimana Anda menjelaskan sila keempat Pancasila dan kaitannya dengan praktik demokrasi langsung di Indonesia? Ya, sebagai guru PKN, saya menjelaskan kepada siswa saya terkait dengan pelaksanaan demokrasi yang ada kaitannya dengan sila keempat, bahwa di situ intinya sila keempat itu mengajarkan kita untuk melaksanakan asas demokrasi, seperti yang menjadi sistem demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Kemudian di situ berarti menekankan pada kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2. Kemudian pesan saya sebagai guru PKN di situ bahwa sebagai warga negara yang baik kita harus melaksanakan kegiatan atau melaksanakan sila keempat untuk menyelenggarakan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Demikian. Kembalikan. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut pandangan Anda, bagaimana sistem pemilihan yang ideal yang dapat mencerminkan nilai-nilai moral Pancasila sesuai yang Anda ajarkan sehari-hari? Iya. Jadi sistem pemilihan yang ideal yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang pernah saya ajarkan bahwa sesuai dengan asas demokrasi, amanah pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2, di situ dinyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi intinya di sini, dalam pelaksanaan pemilu atau sistem pemilihan umum yang demokratis, di situ berarti kita harus menyelenggarakan sistem demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Jadi intinya di sini, mari kita berdemokrasi dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Jadi intinya, kita yang marak sekarang itu menolak politik uang.
Kemudian kampanye yang santun, jangan saling menjatuhkan. Intinya juga kita harus menghargai kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Berarti di sini intinya kita harus menyelenggarakan pemilihan umum itu sesuai dengan 7 asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian. Oke, terima kasih Ibu Nurhani atas partisipasinya dalam wawancara ini. Saya tutup wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Azhara dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama, terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk berpartisipasi dalam tugas wawancara saya, yakni tugas wawancara mengenai relevansi sila keempat Pancasila dengan pemilihan umum. Untuk memulai wawancara, mohon perkenalkan nama Anda, jurusan, dan juga instansi Anda. Baik, perkenalkan nama saya Nitira Citra Nabila dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan. Oke, terima kasih banyak Kak Nabila. Mari kita langsung ke topik yang utama. Jadi pertanyaan pertama, menurut Anda sistem demokrasi pemilu masih relevan dengan sila keempat Pancasila atau bagaimana Kak Nabila? Baik, menurut saya pemilu masih relevan dengan sila keempat Pancasila karena memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin secara langsung. Namun, relevannya sangat bergantung pada kejujuran, keadilan, dan kualitas proses pemilunya. Oke, sebagai pemilih nih Kak, apakah Anda merasa suara Anda di pemilihan langsung itu lebih mempresentasikan hikmat kebijaksanaan daripada jika diwakilkan oleh DPR atau MPR? Menurut saya, sebagai pemilih, saya memilih pemilihan langsung lebih mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi belum tentu selalu mencerminkan hikmah kebijakan itu, tergantung pada sejauh mana pemimpin mempertimbangkan informasi secara matang. Berikutnya pertanyaan, dalam konteks sila keempat, menurut Anda mana yang lebih penting antara tingginya partisipasi pemilih atau kualitas wakil yang terpilih? Menurut saya, dalam konteks sila keempat, saya menilai kualitas wakil jauh lebih penting daripada sekedar tingginya partisipasi. Pemimpin yang berkualitas akan membuat keputusan yang kebijaksanaan dan sesuai kepentingan rakyat. Pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa dampak nyata yang Anda harapkan dari pemimpin terpilih terhadap isu-isu yang paling dekat dengan kehidupan mahasiswa, seperti biaya pendidikan atau tersediaannya lapangan kerja dan juga isu-isu lainnya? Menurut saya, sebagai mahasiswa, saya berharap pemimpin terpilih dapat menurunkan biaya pendidikan, memperluas beasiswa, membuka peluang kerja dan magang, serta menjamin keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus. Baik, terima kasih Kak Nabila sudah berpartisipasi dalam tugas wawancara saya kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya atas nama Khairunisa Azhara dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi diadakannya Google Meeting kali ini yaitu untuk melakukan tugas wawancara PKN dengan topik sistem pemilihan langsung dan relevansinya dengan sila keempat pada Pancasila. Jadi sebelum kita mulai ke pertanyaan, saya persilakan kepada Anda untuk memperkenalkan nama, jurusan, dan juga instansi Anda. Halo, perkenalkan saya Rini Arista. Saya adalah taruni di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. Dan saat ini saya sedang menjalani pendidikan kedinasan di Prodi Instrumentasi MKG. Oke, terima kasih Kak Rini sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam tugas wawancara saya kali ini. Jadi kita masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah menurut Anda sistem demokrasi pemilu masih relevan dengan sila keempat Pancasila?
Baik, terima kasih Nisa untuk undangannya kepada saya. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut saya sistem pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, jadi pemilu langsung itu memberi ruang kepada rakyat untuk menggunakan hak politiknya secara langsung dan juga secara setara. Namun, makna sila keempat ini tidak berhenti pada proses voting saja, melainkan bagaimana sih proses itu dijalankan dengan hikmat kebijaksanaan, yaitu adanya pertimbangan rasional, ada dialog publik, serta keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama. Jadi, pemilu itu tetap relevan selama dijalankan dengan prinsip-prinsip tersebut, yaitu prinsip musyawarah, keterbukaan informasi, dan juga partisipasi yang sehat. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mengingat lulusan STMKG ini akan menjadi aparatur sipil negara yang wajib netral, bagaimana Anda sebagai calon abdi negara melihat filosofis netralitas ASN dalam konteks sila keempat? Baik, terima kasih Nisa. Baik, sebagai calon ASN, saya belajar bahwa netralitas itu bukan hanya untuk menjaga citra lembaga kami, tapi juga untuk menjaga kualitas keputusan, bagian dari hikmat kebijaksanaan itu sendiri. Dan saya belajar bahwa netralitas itu harus mampu memberikan pelayanan dan juga rekomendasi itu berdasarkan data, berdasarkan ilmu, dan juga tentunya kepentingan-kepentingan publik. Misalnya, ketika BMKG mengeluarkan peringatan gempa bumi dan juga tsunami, itu tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan siapapun, hanya ada data dan juga adanya kepentingan dari keselamatan publik. Netralitas membuat ASN itu tetap objektif dalam memberikan informasi, ASN membantu menjaga kualitas demokrasi dan juga memperkuat kepercayaan publik. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Kak. Apakah sistem pemilu langsung saat ini sudah menghasilkan pemimpin yang betul-betul merefleksikan hikmat kebijaksanaan dalam membuat kebijakan, khususnya kebijakan terkait mitigasi bencana atau perubahan iklim yang menjadi domain STMKG? Berikan contohnya. Baik, terima kasih Nisa. Untuk menurut saya, hasil pemilu langsung itu masih menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berupaya menggunakan hikmat kebijaksanaan dalam kebijakan publik. Contohnya dapat terlihat pada beberapa kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim seperti penguatan INATEUS atau Tsunami Early Warning System, ataupun program-program edukasi cuaca, iklim, dan kebencanaan yang secara aktif disebarkan BMKG melalui kanal resmi seperti Instagram di info BMKG. Nah, kebijakan seperti ini kan menunjukkan adanya upaya pemimpin itu untuk mengambil keputusan dengan tetap mempertimbangkan masukan ilmiah demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Apakah sudah sempurna? Tentu masih ada ruang untuk perbaikan, tetapi arah pengambilan keputusannya sudah mulai mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kebijakan yang berbasis ilmu. Oke, terima kasih Kak Rini sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Sekian wawancara dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Khairun Nisa Azhara dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Anda luangkan untuk berpartisipasi dalam tugas wawancara saya dalam rangka memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Jadi topik wawancara kali ini itu akan membahas tentang relevansi sila Pancasila keempat dengan pemilihan langsung yang berlaku sekarang ini. Jadi sebelum memulai wawancara, saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan nama, instansi tempat Anda mengajar, dan juga alumni universitas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muiz SPD MSI. Saya saat ini sebagai seorang guru di SMA Negeri 1 Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya mengajar mata pelajaran fisika. Saya S1 Pendidikan Fisika alumni Universitas Haloleo Kendari, Sulawesi Tenggara, kemudian pasca sarjana Universitas 11 Maret
Surakarta, Solo. Demikian mungkin perkenalan sementara. Selanjutnya saya serahkan apa yang akan menjadi topik atau agenda wawancara kita kali ini. Saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak. Jadi kita langsung saja masuk ke topik utamanya. Jadi, Bapak sebagai seorang pendidik dan juga akademisi S2, bagaimana Anda memandang relevansi sistem pemilihan langsung yang kita jalani saat ini jika dikaitkan dengan sila Pancasila yang keempat? Oh ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang cukup bagus menurut saya, karena kalau berbicara tentang pemilihan umum saat ini, menurut saya itu sangat erat kaitannya dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau berbicara tentang relevansinya, maka ada beberapa poin yang menurut saya yang bisa kita jadikan benang merah di dalam pemilu saat ini. Pertama, berbicara tentang kedaulatan rakyat. Rakyat di sini diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri siapa yang dia akan pilih sebagai perwakilannya di legislatif, apakah itu DPRD, kemudian DPR provinsi, kemudian sampai dengan DPR RI atau DPD. Jadi kalau berbicara tentang relevansi, tentu ini adalah rakyat diberikan kesempatan tanpa memandang gender, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang pekerjaan apapun, dengan mengedepankan sistem keadilan. Tidak ada satupun yang tidak diberikan selagi dia sudah memenuhi syarat untuk secara usia untuk sebagai wajib pilih, maka dia diberikan hak untuk menentukan siapa yang dia akan tentukan dan dia akan pilih. Yang kedua, selain kedaulatan rakyat tadi, ketika misalnya kita sudah menentukan siapa yang akan menjadi wakil kita di DPR RI, maka tentunya seorang perwakilan rakyat nanti mengambil keputusan tentu selalu dengan asas mufakat dan berkeadilan. Harapannya itu adalah bagaimana dia mementingkan kepentingan masyarakat di grassroots, orang-orang yang telah memilih ataupun yang tidak memilih anggota parlemen yang tadi, asal di daerah pemilihannya, maka dia punya hak untuk mengambil sebuah keputusan yang selalu berkeadilan dan menyeluruh. Kemudian di sini juga relevansinya adalah tentunya berbicara tentang kebijaksanaan. Jadi harapannya seorang anggota legislatif ketika mengambil keputusan tentu harus berkeadilan sosial dan mengandung asas kebijaksanaan. Jadi tanpa memandang dari kultur, kemudian bahasa ataupun etnis. Itu makanya saya simpulkan bahwa kalau berbicara tentang relevansi sila keempat Pancasila terhadap pemilu saat ini, tentu relevansinya sangat erat. Demikian, terima kasih. Oke, jawabannya dapat dipahami ya. Pertanyaan selanjutnya, jadi sebagai seorang guru atau tenaga pendidik, bagaimana Bapak mengajarkan pentingnya berpikir secara logis dan kritis yang merupakan inti dari fisika kepada siswa agar mereka dapat menjadi pemilih yang rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh suara gaduh politik yang jauh dari musyawarah mufakat? Baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik juga, di mana memang saya sebagai seorang guru fisika berbicara sains, tentu siswa-siswa selalu kami ajak untuk bagaimana berpikir kritis, bagaimana berpikir logis, dan bagaimana mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi intinya adalah ketika dalam mengajarkan fisika, selalu siswa itu kita ajarkan bagaimana dia bisa mengumpulkan fakta, kemudian menghilangkan bias, kemudian mampu melakukan analisis, baru menarik sebuah kesimpulan. Kadang itu kita tuangkan dalam bentuk eksperimen. Dalam bentuk eksperimen itu, ketika sebelum dimulai, maka siswa harus mengambil data, kemudian menganalisis data, kemudian menarik sebuah kesimpulan. Ini sangat penting ketika misalnya dia masuk dalam dunia demokrasi, maka dia tidak akan bisa terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak jelas. Karena apa? Mereka kita sudah ajari untuk berpikir kritis, yaitu berpikir secara empirik. Jadi dia akan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta, kemudian berdasarkan analisa, bukan hanya semata-mata asumsi. Jadi harapannya ini kita akan bisa melahirkan generasi yang betul-betul kredibel, kritis,
kemudian mampu mengaplikasikan dalam sistem demokrasi dengan pola berpikir fisika atau berpikir sains. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Pak Muiz atas jawabannya terkait wawancara saya kali ini. Sekian wawancara dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hairunisa Azhara dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk bergabung dalam tugas wawancara saya untuk memenuhi tugas PKN. Jadi, topik wawancara kali ini yaitu sistem pemilihan langsung dan relevansinya dengan sila keempat Pancasila. Sebelum kita mulai ke pertanyaan, saya mempersilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri, profesi, dan lokasi tempat profesi Anda. Saya atas nama Musfiani, profesi peternak ayam potong. Lokasinya di samping rumah, di Siompu. Ada lagi? Baik, kita masuk saja ke pertanyaannya. Terima kasih Ibu Yani. Jadi, menurut Ibu, apakah sistem pemilihan langsung sudah benar mencerminkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat sila keempat Pancasila? Kalau pengamatan kami, saya khususnya pedagang ini, bahwa pemilihan langsung itu sama sekali belum mencerminkan, karena yang diikuti seperti kami pedagang ini adalah kembali lagi memilih banyak dipengaruhi oleh kaum mayoritas, atau siapa yang berpengaruh di kampung, atau siapa yang membeli banyak ayam kami, berarti itulah yang kami ikuti. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam konteks sila keempat yang menekankan permusyawaratan, apakah Ibu merasa sistem pemilihan langsung saat ini sudah mencerminkan semangat musyawarah atau lebih condong ke mayoritas saja? Lebih condong ke mayoritas, karena siapa yang banyak mempengaruhi kami, siapa yang banyak berpengaruh di kampung, itu yang kami ikuti pada umumnya. Baik, selanjutnya, kekurangan atau kelebihan apa yang Ibu rasakan dari sistem pemilihan langsung ini, terutama dari sudut pandang masyarakat awam atau pedagang? Biasanya ada sisi menguntungkannya saat pemilihan, karena biasanya pemilihan itu diadakan sebuah hura-hura yang menguntungkan bagi kami pedagang ayam. Disitulah kami pedagang banyak laku. Bila kami mengikuti misalnya nomor-nomor berapa yang kami mau pilih, tetapi itu juga tidak bermanfaatnya jika kami salah pilih, maka di situ juga kami tidak kayak dipandang sebelah mata, dikesampingkan untuk atas jualan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya, sudah berpartisipasi juga dalam tugas wawancara saya. Sekalian wawancara ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.